Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 Community Edition ya. Sekarang kita akan coba menginstal modul atau app sales ya. Di Odoo ini kita ada modul atau apps yang sering digunakan yaitu sales di sini. Jadi teman-teman ke halaman apps, lalu di paling depan biasanya muncul sales nih, bisa teman-teman activate atau bisa langsung di searching ya kalau nggak ada ya. Nah, kita activate aja, mudah-mudahan nggak lama ya prosesnya. Jadi di Odoo 18 ini modul sales ini seperti penjualan pada umumnya ya. Jadi kita buat quotation di sini, lalu ada quotation template, jadi kita bisa membuat template dari quotation. Lalu ada beberapa setting seperti down payment, yang pastinya ada manage produknya ya, kita bisa import produk varian juga, kita juga bisa manage press list ya, diskon dan juga beberapa proses pengiriman ya, ada returns, refund, wallet, gift, discount, royalty programs. Ini beberapa fitur ini sudah dihandle sama Odoo ya, dan ini gratis ya. Jadi teman-teman bisa pakai, tinggal gunakan. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai dengan flow dari bisnis teman-teman, bisa melakukan pembuatan modul tersendiri atau cari modul yang tersedia di Odoo ya. Ini masih belum selesai sepertinya ya. Oke, ini ada error ternyata. Nggak apa-apa, errornya kita oke saja dulu. Nanti dia akan reload dan kita lihat ya udah keinstall atau belum ya. Nah ini teman-teman bisa lihat modul salesnya sudah terinstall ya. Kita buka aja ya. Karena kita pakai Odoo yang 18, data-data yang terinstall ya, jadi teman-teman bisa lihat ini halaman sales dan beberapa data sudah terinstall ya, sudah terinsert ya. Nah di sales ini teman-teman biasanya harus setting beberapa seperti customer, sales team, dan produknya dulu ya sebenarnya. Cuman di Odoo ini sudah disediakan sampelnya, dan teman-teman bisa melakukan config juga di sini ya, konfigurasi dari sales di sini. Kalau ke setting, nah teman-teman bisa lihat di sini ada produk katalog berupa varian, ada, kita bisa juga setting UOM-nya, unit of measure-nya, seperti gram, kilogram, seperti itu ya. Jadi satu produk itu punya ukurannya, UOM-nya. Lalu kita juga bisa setting produk package ya. Oke, di pricingnya seperti biasa ada diskon, udah di handle juga sama Odoo. Promosi dan royalty program ini juga udah bisa di handle sama Odoo. Press list, nah press list ini kayak semacam satu customer itu punya press list yang berbeda. Misalnya ada customer yang pembeliannya lebih dari 1000, itu harganya berbeda seperti itu nanti kita settingnya di press list ya, dan ini bisa setting di per produk juga ya. Oke, di sini juga kita bisa menampilkan margin dari orders. Kalau misalnya teman-teman nanti melakukan setting produk, menyimpan data harga itunya ya, harga pembuatannya ya, harga costnya ya, ibaratnya seperti itu. Dan customer juga bisa melihat data salesnya ya. Nah prosesnya itu dia sign up atau on invitation ya, ada defaultnya ini customer harus melakukan sign up ya. Jadi customer ini misalnya kita buat quotation, nah quotationnya itu nanti kita kirimkan ke email ya, dan customer itu bisa melihat isi dari quotation atau salesnya gitu ya. Nah itu customer bisa
on on invitation, atau kita bisa pilih dia by invitation atau dia harus register dulu, seperti itu. Di settingan quotation order ada beberapa config ya, seperti online signature di sini. Ada quotation template di sini, jadi kalau teman-teman sering melakukan quotation, kita buat templatenya karena ini untuk mempercepat aja proses pembuatan quotation ya. Ada online payment juga, dan secara default itu cash ya sebenarnya, cuman ini bisa disetting online payment. Di Indonesia ini ada Sendit atau Mitrans, cuman saya belum cek apakah bisa diintegrasikan atau belum ya. Jadi kalau misalnya bisa, mungkin dengan modul eksternal ya, jadi kita bisa bikin modul payment gateway-nya, atau kita download dari developer yang sudah membuat modulnya itu sendiri ya. Ini ada default quotation validity-nya. Biasanya kita membuat quotation ini akan valid itu dalam waktu berapa hari, seperti itu ya. Ada sales warning di sini, semacam notifikasi ketika kita membuat quotation itu akan memberikan informasi atau warning kepada user ya. Seperti itu. Ada PDF quote builder di sini untuk setting header dan footernya. Ada log confirm sales, ini kalau misalnya si order itu sudah dikonfirm tidak bisa diedit lagi, seperti itu settingannya. Ada proforma invoice, ini seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Ini allow you to send proforma invoice to your customer. Di shipping ini ada proses delivery method ya. Ini delivery method ini bisa teman-teman isi biaya pengirimannya, dan ada berbagai konektor ya. Dan karena ini Odo ini saya belum ngecek juga apakah misalnya di shipping provider di Indonesia seperti JNE atau yang lainnya sudah bisa dihandle atau belum ya. Nanti kita akan coba otak-atik ya, apakah bisa apa enggak ya kita konekkan dengan JNE atau metode shipping yang lainnya provider. Oke. Di invoice settingnya ini ada informasi invoice policy, jadi ini pengecekan di quantities to invoice ya. Jadi mungkin ada tipe invoice yang kuantitinya itu sesuai dengan apa yang diorder, atau invoice yang dibayarkan itu ya invoice yang dimana barangnya itu yang datang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ordernya misalnya satu produk itu misalnya 10, tapi ternyata datangnya itu cuma 5. Nah, itu nanti bisa dihandle di sini ya, invoice policy ya. Lalu ada commission, sayangnya commission ini harus menggunakan Odo tipe enterprise ya. Jadi commission ini, jadi kalau teman-teman membuat quotation dari tim sales atau marketing, dan satu sales itu dipegang sama satu orang, nah itu biasanya ada komisi ya tiap sales, yaitu sering sekali diterapkan di Indonesia ya. Jadi teman-teman sales itu dapat komisi dari order atau quotation yang sukses ya. Oke. Yang terakhir ini konektor. Ini jatuhnya sync ya, sync pengiriman order dengan Amazon. Sepertinya ini dipakai di Odo Enterprise ya. Ini seperti sync kalau di kita mungkin sync ke Shopee ya, atau sync ke eh, WordPress ya, WordPress yang e-commerce itu ya, WooCommerce ya, atau mungkin ke Tokopedia. Itu harus dengan modul kayak dengan modul yang terpisah ya. Ini juga Amazon Sync ini harus menggunakan Odo yang Enterprise.
baik kalau misalnya menarik, teman-teman jangan jangan ibaratnya jangan di apa namanya